Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kisa Fahira, saya dari kelas 12-4. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas geografi, yaitu adanya interaksi antara desa dan kota. Beberapa yang akan saya jelaskan yaitu dampak positif dan negatif dari interaksi antara desa dan kota, serta menganalisis permasalahan desa dan kota menurut sudut pandang saya. Dimulai dari pengertian desa itu sendiri. Desa adalah wilayah yang penduduknya lebih sedikit, biasanya memiliki kehidupan yang lebih sederhana dan banyak bergantung pada sektor pertanian. Desa sering dianggap sebagai tempat dan suasana alami, jauh dari keramaian, dan belum banyak tersentuh modernisasi. Sedangkan kota, di sisi lain, adalah wilayah dengan jumlah penduduk lebih banyak, aktivitas ekonomi beragam, dan lebih maju dalam hal fasilitas seperti transportasi, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kehidupan di kota biasanya lebih cepat dan juga kompleks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif interaksi bagi desa. Yang pertama, dampak positifnya yaitu peningkatan ekonomi. Warga desa bisa menjual hasil pertanian atau produk lainnya ke kota guna meningkatkan pendapatan mereka. Yang kedua, akses pendidikan dan teknologi. Interaksi dengan kota memungkinkan warga desa mendapatkan informasi dan teknologi yang lebih canggih, termasuk dalam pendidikan. Yang ketiga, peningkatan fasilitas. Infrastruktur seperti jalan, listrik, dan air bisa lebih baik karena adanya kebutuhan koneksi antara desa dan kota. Dampak negatif interaksi bagi desa. Yang pertama, urbanisasi. Banyak penduduk desa yang pindah ke kota untuk mencari pekerjaan menyebabkan desa menjadi kekurangan tenaga kerja. Yang kedua, perubahan budaya. Budaya tradisional di desa bisa terkikis karena pengaruh gaya hidup kota yang lebih modern. Yang ketiga, ketergantungan. Desa bisa menjadi terlalu bergantung pada kota untuk pasokan barang-barang modern, mengurangi kemandirian mereka. Dampak negatif interaksi bagi kota. Yang pertama, overpopulasi. Ketika terlalu banyak orang desa pindah ke kota, kota bisa menjadi terlalu padat dan mengakibatkan masalah seperti kemacetan, polusi, dan meningkatnya pengangguran. Yang kedua, perumahan kumuh. Penduduk desa yang pindah ke kota mungkin tidak mampu membeli rumah yang layak, sehingga mereka tinggal di pemukiman yang kurang layak. Yang ketiga, degradasi lingkungan. Pembangunan yang berlebihan akibat urbanisasi bisa menyebabkan hilangnya lahan hijau dan meningkatnya polusi di kota. Berikutnya, saya akan menjelaskan analisa dari permasalahan desa dan kota. Yang pertama-tama dari desa terlebih dahulu, menurut saya gambar tersebut menunjukkan kondisi sekolah di desa yang mengalami kerusakan, terutama pada atap dan juga dinding yang tidak layak untuk kegiatan belajar mengajar. Permasalahan ini juga biasanya disebabkan oleh kurangnya dana dan perhatian pemerintah terhadap fasilitas pendidikan, sehingga terjadi kesenjangan antara sekolah-sekolah di kota. Ini bisa mengganggu fokus dan motivasi belajar dari siswa. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan anggaran pendidikan, partisipasi gotong royong masyarakat, serta bantuan dari pihak swasta atau donatur agar fasilitas sekolah dapat diperbaiki dan siswa bisa belajar dengan lebih baik. Penjelasan dari analisa permasalahan di kota, menurut saya, dari gambar tersebut mencerminkan ketimpangan sosial, di mana gedung-gedung tinggi mencerminkan pertumbuhan ekonomi, sementara pemukiman tidak layak yang ada di pinggiran kota mencerminkan pembangunan tidak merata. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang inklusif seperti revitalisasi kawasan kumuh dan penyediaan perumahan terjangkau guna meningkatkan kualitas hidup dan akses terhadap layanan publik bagi seluruh warga kota. Sekian dari tugas presentasi biografi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.